Kisah sukses Mega Puspita kembangkan produk kriya bambu. Menemukan ide dan gagasan menjadi kendala yang kerap menghadang para calon wirausahawan pada awal mengembangkan sebuah usaha. Tapi, dalam beberapa kasus, ide dan gagasan usaha bisa muncul tiba-tiba dengan melihat kegigihan kreativitas orang lain. Seperti halnya yang dialami Mega Puspita, pengusaha wanita yang mendirikan studio dapur, UMKM yang bergerak pada produk-produk kriya berbahan dasar bambu. Ide awal usaha ini ditemukan Mega dari hal simpel yang tak disangka saat mengerjakan tugas kuliah. Mega Puspita memaparkan bahwa usaha yang dibangunnya ini didirikan pada tahun 2016, berawal dari sebuah proyek desain di desa Singaparna saat kuliah. Dua sosok inspiratif yang mendorong Mega mendirikan usahanya adalah Pak Toto dan Bu Ecin. Keduanya berprofesi sebagai artisan bambu. Saya pergi ke Singaparna untuk mencari artisan bambu dan akhirnya saya bertemu dengan Pak Toto dan Bu Ecin, dua master artisan yang punya pengalaman berkarya lebih dari 30 tahun. Semasa mudanya Pak Toto bekerja bersama seorang seniman yaitu Ibu Hairin Hayati Judawinata, ungkap Mega. Bersama kedua rekannya yaitu Alain Bunyamin dan Maulana Fariduddin, Mega pun melihat kriya bambu sebagai potensi desa dan juga kegiatan budaya desa yang sebaiknya dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan zamannya. Tapi, sayangnya pada saat itu kriya bambu sulit berkembang karena cara penjualannya yang kurang pas, sehingga modal tidak dapat berputar dengan baik. Sebagai desainer produk, kami berupaya untuk memberikan salah satu solusi untuk menjaga dan mengembangkan kegiatan kriya bambu dengan memberikan nilai tambah berupa desain yang relevan untuk masa kini untuk kerajinan bambunya. Dari situ kami sepakat untuk membangun sebuah usaha dalam bidang kriya bambu, ujar Mega. Mega pun dengan serius menggiati ketertarikannya dengan bambu, sampai akhirnya produk-produk studio dapur tak hanya berhasil meraih pasar lokal, tetapi juga telah diekspor ke luar negeri seperti Korea, beberapa negara Eropa, Dubai, Kuwait, Jepang dan beberapa negara di USA. Seperti diketahui, banyak UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, tak terkecuali studio dapur. Mega menjelaskan, pada awal pandemi sekitar bulan Maret sampai April tahun 2020, usaha studio dapur miliknya terdampak cukup signifikan. Meskipun demikian, Mega pun mengambil tindakan dengan melakukan berbagai penyesuaian. Mulai dari inovasi dan pengembangan desain produk agar relevan dengan kebutuhan masyarakat lalu mengubah bisnis model yang tadinya bisnis to bisnis menjadi bisnis to customer. Kami juga membuat kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk memperluas jaringan, ujar Mega. Di samping itu, ia juga turut menguatkan platform digital seperti media sosial dan platform e-commerce. Marketplace yang ia pilih adalah Tokopedia. Berbekal keseriusannya mengelola toko online-nya di Tokopedia, tidak mengherankan jika studio dapur berhasil meraih omset berlipat ganda. Belum lagi, ketika mengikuti promosi platform e-commerce tersebut, penjualan studio dapur pun bisa turut meningkat sekitar 2 kali lipat. Tak hanya sekadar menjalankan usaha untuk meraih keuntungan, Mega mengungkapkan bahwa kehadiran studio dapur juga membawa niat mulia, melestarikan dan mengembangkan kegiatan kriya bambu. Bambu sendiri memiliki sejarah panjang bagi masyarakat tradisional dan memiliki peranan yang penting bagi kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan bambu dapat menyerap banyak karbon dan menghasilkan oksigen. Kegiatan menganyam yang dilakukan oleh masyarakat pengrajin di sebuah desa di Singaparna memiliki nilai-nilai di dalamnya. Ini karena kegiatan menganyam bambu di desa ini sudah menjadi kebudayaan. Oleh karenanya, Mega bersama dua rekan dan juga timnya pun membangun sistem produksi dengan lebih baik daripada sebelumnya, seperti bagaimana sistem kerjasama, alur produksi, inovasi alat, inovasi pengolahan bahan dan juga inovasi desain dalam produk yang dibuat. Selain dalam sisi internal di sisi eksternal, kami mengedukasi masyarakat mengenai mengapa kegiatan pengolahan bambu di desa itu penting untuk terus dikembangkan agar menjaga kelestarian desa.
Saat ini, kami terus mengembangkan inovasi melalui desain dalam produk-produk yang kami buat, jelas Mega. Sampai saat ini, studio dapur pun telah bekerja sama dengan sekitar 20 orang pengrajin yang merupakan penduduk setempat di Singaparna. Tak hanya itu, para pengrajin juga turut diberikan pelatihan mengenai bagaimana melakukan kegiatan administratif dalam perusahaan. Jika biasanya pengrajin hanya fokus pada produksi dalam sistem studio dapur, pengrajin juga belajar bagaimana mendata dan menghitung proses dalam produksi, jelas Mega. Untuk itu, selain berjuang agar kiprah usahanya bertahan, Mega terus berharap agar usaha miliknya ini dapat terus berkembang, sekaligus berupaya untuk turut serta menjaga kerajinan bambu sebagai kebudayaan tetap lestari seiring kemajuan zaman. Di sisi lain, keberadaan hutan bambu pun dapat tetap terjaga demi merawat kelestarian desa. Semoga menginspirasi Anda.